Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenalkan nama saya Imam Priyono, sebuah kehormatan saya bisa berada di tengah Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita memulai, boleh saya minta senyum dan tepuk tangan untuk kita semua? Ini baru semangat ya, ini baru Angkasa Pura II. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, pertama-tama sekali lagi selamat siang, sampai jumpa lagi bersama kami dan sebuah rasa sukacita yang mendalam, akhirnya kita bisa berjumpa dalam suasana yang menyenangkan. Kita hadir pada launching Customer Care Angkasa Pura II. Ini adalah sebuah milestone yang dalam tanda petik kita garap bersama, selangkah demi selangkah, dan akhirnya hari ini kita sampai pada sebuah pit stop, bukan tujuan akhir, karena tujuan akhir pasti adalah misalnya kepuasan customer, kemudian para mitra juga semakin maju usahanya, itu saya rasa menjadi visi akhirnya. Hari ini milestone penting dan harus kita dalam tanda petik rayakan bersama. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita sama-sama tahu banyak perusahaan besar dan maju bisa semakin besar dan maju di saat mereka mendengarkan apa kata customer-nya. Mereka mendeliver apa keinginan customer-nya. Karenanya aplikasi ini hadir dan insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan selain itu kita sama-sama berharap bahwa penyediaan akses ini bisa terus dilakukan dengan memberikan informasi dan penanganan keluhan yang terbuka dan juga responsif. Kemudian kami juga berharap bahwa aplikasi ini dapat menyelesaikan keluhan secara konsisten, sistematis dan responsif. Karenanya ini memang dibangun insya Allah secara profesional dan mudah-mudahan akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, mari kita awali acara hari ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami di sini. Kami tetap di sini. Kami selalu ada dan terus berkembang. Kami, Angkasa Pura II. Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara, kami hadir untuk melayani Anda dengan pelayanan dan fasilitas terbaik. Walaupun di masa sulit seperti ini, kebutuhan perjalanan Anda tetap menjadi prioritas utama kami.
Kami percaya Anda berhak mendapat yang terbaik dari segi kenyamanan dan keamanan. Melalui 20 bandara yang kami kelola, dengan berbagai fasilitas juga layanan di dalamnya, dapat mendukung perjalanan bisnis dan liburan Anda. Visi kami adalah menjadi perusahaan pengelola bandara terbaik di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat, kami memperluas bisnis kami secara global dan membangun ekosistem bisnis bandara dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Mulai dari saat Anda merencanakan perjalanan di bandara sampai Anda tiba di tujuan. Dengan sistem informasi yang ramah digunakan dan tersebar di setiap area bandara, kami pun memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin bekerja sama untuk membuat usahanya lebih maju melalui iklan dan informasi digital di dalam bandara. Mulai dari aplikasi bandara sampai transaksi pembayaran tanpa uang tunai. Tidak hanya itu, kami juga melakukan inovasi dan pengembangan di setiap fasilitas dan pelayanan pada seluruh bandara Angkasa Pura II. Kami pun memperluas jangkauan bisnis kami. Kami berinvestasi, melakukan kerjasama dengan berbagai badan usaha, dan sudah menjadi tugas kami untuk berkontribusi memajukan pariwisata Indonesia dan peningkatan perekonomian daerah. Kami di sini tetap berdiri tangguh untuk menghubungkan Anda ke banyak tempat di dunia. Karena Anda, kami ada. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama. Laporan akan disampaikan oleh VP of Commercial Angkasa Pura II, dan kami akan mengundang Bapak Alex Wijaya. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Bapak Muhammad Awaludin, Direktur Komersial PT Angkasa Pura, Bapak Gamal Haris, para AGM, kantor cabang, senior leader, dan rekan-rekan komersial seluruh kantor cabang, Direktur PT Visi Integritas, dan yang kami muliakan para peserta undangan seluruh mitra usaha di PT Angkasa Pura II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan launching Commercial Care di PT Angkasa Pura II. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menghadiri kegiatan launching Commercial Care ini. Baik, Pak Dirut dan Pak Direktur Komersial, dapat kami laporkan bahwa kegiatan siang hari ini kami mengundang para mitra usaha di seluruh lini bisnis dan seluruh AGM kantor cabang serta rekan-rekan Direktorat Komersial. Kami sampaikan juga bahwa pembentukan Commercial Care ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021 yang mempunyai tujuan untuk memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di Direktorat Komersial. Pembentukan Commercial Care ini diawali dengan melakukan evaluasi proses bisnis, integritas, dan kepuasan mitra di mitra komersial di Angkasa Pura II. Dan dalam proses evaluasi ini kami menggandeng Visi Integritas selaku konsultan pelaksana. Dan kegiatan evaluasi ini dimulai dari pelaksanaan kegiatan wawancara kepada mitra usaha dan karyawan di lingkungan komersial. Dengan hasil dari wawancara tersebut bahwa diperlukan suatu channel khusus untuk melakukan perbaikan proses bisnis dan peningkatan integritas. Di mana channel khusus itu tujuan adalah untuk mengelola keluhan dari mitra usaha dan memenuhi kebutuhan informasi dari mitra usaha. Berdasarkan dari evaluasi tersebut, maka PT AP2, PT Angkasa Pura II meluncurkan Commercial Care selain menjadi bagian dari upaya untuk membumikan akhlak, juga
pelaksanaan teknis dari Commercial Care ini sebagai dari tempat penyampaian keluhan kepada mitra komersial dan pemberian informasi kepada mitra dan masyarakat. Melalui Commercial Care ini, mitra dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan divisi komersial, mulai dari tata cara menjadi mitra hingga mekanisme mengikuti proses seleksi atau tender. Selain itu, unit ini pun bisa menerima dan menindaklanjuti berbagai keluhan terkait dengan integritas dan pelayanan di divisi komersial. Ada beberapa saluran yang dapat digunakan oleh mitra komersial dan masyarakat untuk memperoleh informasi maupun penyampaian pengaduan, yaitu melalui WhatsApp dan melalui saluran media sosial Instagram. Mitra komersial dan masyarakat diharapkan untuk tidak ragu untuk menanyakan kegiatan dan program usaha yang dikelola oleh divisi komersial, begitu pula pengaduan berbagai permasalahan terkait dengan layanan maupun integritas. Commercial Care Angkasa Pura II Persero menjamin kerahasiaan identitas pelapor dari pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran. Selain itu, pelapor juga kita jamin dari segala bentuk ancaman, intimidasi, diskriminasi, balas dendam ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun. Demikian Pak Dirut, Pak DC yang dapat kami laporkan. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan yang disampaikan oleh VP of Commercial Performance Bapak Alex Wijaya. Dan semakin lengkap pemahaman kita soal commercial care ini, manfaatnya ternyata banyak, tidak hanya keluhan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan integritas juga bisa disampaikan di sini, bahkan dijamin apabila ada hal-hal yang dirasa kerahasiaannya, termasuk data pribadi Ibu dan Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita langsung menuju ke momen yang kita nantikan, yaitu peluncuran dari Customer Care PT Angkasa Pura. Kami mengundang Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Bapak Muhammad Awaludin, dan berkenan Pak MA untuk menyampaikan kata peluncurannya. Silakan Pak Dirut. Baik, terima kasih Mas Imam. Cuma kalau kata peluncuran ini agak panjang, saya dia siapinnya sambutan, saya sampaikan aja ya semua, biar juga menjadi bagian yang menyatu dari program launching commercial care pada hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Yang saya hormati para pimpinan, owners dan pengelola seluruh mitra usaha PT Angkasa Pura II dimanapun berada. Yang saya hormati para narasumber yang nanti juga akan aktif di dalam program webinar dalam kegiatan launching commercial care, Pak Gamal selaku Direktur Komersial Angkasa Pura II dan Ibu Sally Martini dari Visi Integritas. Ini saya lihat di tayangan ada Bang Emerson juga dari Visi Integritas, tapi fotonya nggak kelihatan. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari Kementerian BUMN, terima kasih sudah bisa hadir di dalam forum ini, dan juga pada rekan-rekan saya, para Eksekutif General Manager, Kepala Bandara, seluruh kantor cabang Bandara Angkasa Pura II, dan seluruh juga rekan-rekan di jajaran Direktorat Komersial. Baru keluar tuh fotonya Bang Emerson. Mana Bang? Sehat Bang? Biasanya saut-sautannya di Twitter ya sama Bang Emerson. Dan juga seluruh Bapak dan Ibu semua tamu undangan dan hadirin dalam acara pada siang hari ini, dan juga mohon maaf apabila acara ini nanti dilaksanakan ada yang mungkin kurang berkenan. Saya juga selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura II, terima kasih atas kehadirannya dan juga permohonan maaf. Dan yang paling pertama dan paling utama tentu saja puji dan syukur kita. Mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, siang yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul walaupun secara daring, ya, secara online karena mengikuti protokol kesehatan, untuk bisa mengikuti webinar peluncuran Commercial Care PT Angkasa Pura II dan sekaligus peresmian pengoperasian Commercial Care ini nanti. Saya berharap dengan diluncurkannya Commercial Care ini atau channel Commercial Care ini nanti dapat menjadi sebuah ikhtiar kita untuk memudahkan komunikasi, menemukan solusi bersama, dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan agar bisnis antara pihak Angkasa Pura II dan seluruh pengelola mitra usaha makin dapat berkembang, dan sekaligus juga kepuasan pelanggan terus meningkat sejalan dengan harapan dan cita-cita kita semua. Saya rasa nanti webinar dan talk show ini juga dapat dilakukan secara rutin, bagian dari forum atau channel Commercial Care ini untuk dapat nanti mengumpulkan berbagai opsi, pemikiran-pemikiran inovatif yang juga dapat diharapkan untuk meningkatkan kinerja bisnis di lingkungan seluruh bandara di Angkasa Pura II. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, para hadirin, serta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa saat ini kondisi di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap sendi kehidupan, sendi keekonomian, dan juga termasuk juga penyelenggaraan keekonomiannya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, pandemi COVID-19 ini menghadirkan tantangan terberat sepanjang sejarah industri penerbangan atau transportasi udara di seluruh dunia. Namun, saya rasa pandemi ini juga memberikan kita momentum dan juga sekaligus pelajaran yang banyak dan berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem perusahaan, baik sistem operasional, pelayanan bandara, termasuk sistem komersial kita, ya, dan memungkinkan untuk kita melakukan berbagai upaya untuk melakukan lompatan sehingga dapat menciptakan produktivitas yang maksimal namun tetap efisien. Bapak dan Ibu, saya rasa rekan-rekan juga semua tahu bahwa Angkasa Pura II selaku operator bandara yang saat ini mengelola 20 bandara yang tersebar di sebagian besar wilayah barat Indonesia. Kami memiliki 5 anak perusahaan yang terkonsolidasi seperti yang tertayang di depan bagian kiri, ya, dan juga 3 perusahaan anak perusahaan yang terafiliasi. Nah, sebagai perusahaan pengelola bandara terbesar di Indonesia, saat ini AP2 ini sedang berupaya untuk kembali meningkatkan kinerja perseroan, khususnya dari segi bisnis dan layanan kepada para customer. Nah, jadi saya rasa event atau momentum hari ini berkaitan dengan kehadiran channel Commercial Care ini merupakan bagian dari upaya korporasi untuk meningkatkan layanan kepada para mitra usaha yang berkegiatan bisnis di lingkungan 20 bandara-bandara kita di seluruh wilayah Angkasa Pura II. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, kami dari jajaran Board of Director PT Angkasa Pura II secara grup telah menetapkan tema RKAP 2022 Angkasa Pura II ini. Kita beri nama program flagshipnya ini adalah Recovery Beyond Borders in 2022. Jadi kita punya satu slogan Magnificent Seven. Jadi Magnificent Seven ini punya makna yang berkaitan dengan 3 program utama di bawahnya. Dan pada dasarnya tahun ini kita akan berusaha berjuang, ya, semaksimal mungkin untuk melakukan segala macam upaya dan usaha dengan menggunakan seluruh sumber daya, termasuk juga dukungan dari visi integritas. Kami mengucapkan terima kasih sehingga kita bisa mencapai apa yang kami harapkan dan kami programkan di tahun ini dalam hal recovery business. Karena 2 tahun dapat kami sampaikan fase program kerja kami memang bersifat survival. Jadi 2020, 2021 itu kita pada fase survival.
Nah, sehingga kita berharap 2022 ini kita bisa sudah masuk ke fase recovery. Jadi business survival menuju ke business recovery. Oleh karena itu tadi yang seperti saya singgung, 3 program utama atau 3 main programs kita ya pada 2022 ini, yaitu yang pertama adalah recovery acceleration. Apa ini maksud recovery acceleration? Yaitu AP2 akan mempercepat pemulihan bisnis dengan mengoptimalkan core portfolio yang juga didukung peningkatan non-core portfolionya untuk menjawab kebutuhan pasar saat ini. Nah, kami 2 tahun terakhir walaupun memang dengan sekuat tenaga masih memiliki net income negatif, tapi 2 tahun berturut-turut 2020-2021 kita pada posisi EBITDA positif. Nah, tahun ini kita nggak lagi main di EBITDA positif, tapi kita ingin sudah bicara di positif operating profit-nya. Jadi hasil usaha operasinya yang kita harapkan sudah positif juga. Jadi bukan lagi sekedar EBITDA aja. Karena 2 tahun kita EBITDA positif terus. Tahun ini juga insya Allah kita juga bisa masuk di EBITDA positif. Tapi sebelum kita bisa mencapai kembali net income positif, ya, atau keuntungan bersih positif, kita juga ingin masuk ke keuntungan operasi yang juga sudah positif. Nah, itu program kami yang pertama. Nah, yang kedua, kami memang 3-4 tahun terakhir ini cukup masif untuk membangun ekosistem digital untuk bagaimana keunggulan operasional yang berdampak kepada customer experience kita ini bisa efisien, bisa efektif, dan juga bagaimana kemudian mencari revenue stream baru. Nah, kami juga di dalam konteks ini masih konsisten untuk terus menyelenggarakan program-program yang basisnya Smart Airport yang sudah kita lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga program utama kita adalah hospitality ecosystem. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan program commercial care ini juga dikaitkan bagaimana kemudian kemampuan internal organisasi untuk bisa memberikan peningkatan customer experience, baik secara digital maupun secara fisikal, yang kemudian nanti salah satunya direalisasikan melalui penguatan ekosistem services maupun komersial dan operasi, dengan berbagai dukungan teknologi maupun peningkatan kompetensi kita. Nah, ini yang kemudian kami jadikan 3 tema utama kita yang untuk menyatukan visi kita semua, ya, termasuk operator bandara dan juga para mitra usaha. Bagaimana kemudian kami ingin mengakselerasi pemulihan bisnis perusahaan ini juga tidak sendirian, tapi juga bersama dan dukungan dari semua stakeholders. Bapak Ibu semua, saya rasa commercial care yang merupakan inisiatif dari salah satu program utama perusahaan tadi, yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi dari perspektif internal, saya rasa akan membawa kepada sebuah tujuan. Yang pertama, commercial care ini nanti juga akan sekaligus menjadi wadah untuk melakukan penataan revenue secara terkonsolidasi. Seperti tadi kami sampaikan, kami punya bisnis di induk perusahaan, kami juga punya bisnis di anak perusahaan, ya. Termasuk cucu ada 2 perusahaan dan perusahaan yang terafiliasi. Jadi konsepnya adalah revenue consolidation. Nanti kita akan bisa maksimalkan dari effort ini. Nah, yang kedua tentu saja bagaimanapun hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dan juga keterbukaan, dan juga bagaimana kemudian konsep-konsep kemitraan dibangun. Ini juga paling tidak secara internal untuk memproteksi apa yang disebut dengan revenue leakage. Karena kita ingin bicara terbuka saja, ya, apa adanya, ya, bahwa bagaimanapun dalam kegiatan-kegiatan komersial di bandara ini, hal-hal seperti ini tentu saja perlu menjadi intensi dan perhatian kita semua. Dan yang berkaitan dengan tema kita juga atau topik diskusi kita, basis akhlak menjadi satu rujukan semua bagi insan BUMN. Yang sangat terkait dengan hadirnya commercial care ini adalah kita akan mengeliminasi hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya terjadinya fraud di dalam aspek-aspek pengelolaan komersial di Angkasa Pura II. Jadi saya rasa 3 topik ini akan cukup penting menjadi sebuah basis yang mendorong bagaimana commercial care ini juga akan eksis dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang sejalan juga berkaitan dengan
ya kita semua punya target bisnis yang saya rasa sama ya, kalau kita bicara P2 dengan para mitra usaha, bagaimana meningkatkan revenue, bagaimana menurunkan biaya, dan mencari keuntungan atau margin profit yang baik, khususnya di tahun 2022 ini yang kita melihatnya semuanya secara positif. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadi saya rasa keberadaan Commercial Care ini nanti akan menjadi bagian dari PT Angkasa Pura II dalam menjaga amanah yang 3 kunci penting di dalam membangun tata kelola yang selalu kami dorong di AP2 adalah pertama itu adalah good governance ya, yang di dalamnya terkaitan dengan partisipasi, transparansi, akuntabilitas ini menjadi tulang punggung dari basis pengelolaan channel Commercial Care ini nantinya. Dan PT Angkasa Pura II membuka ruang bagi seluruh mitra komersial dan masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, termasuk juga mungkin pengaduan atau juga hal-hal yang bersifat kritik yang tentu saja kita harapkan secara konstruktif nantinya bisa untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Nah, PT Angkasa Pura II pun secara terbuka, secara transparan kepada mitra komersial dan masyarakat terkait dengan berbagai informasi-informasi komersial yang cukup banyak. Saya rasa ini akan menjadi sebuah channel komunikasi, kanal-kanal komunikasi ini kita perluas, mitra komersial dan masyarakat pun bisa meminta atau mendapatkan informasi di saluran-saluran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex tadi, tentang bagaimana kemudian channel ini menjadi bisa lebih powerful. Dan hal-hal yang lain saya rasa termasuk juga apabila muncul sebuah proses pengaduan, baik dari mitra maupun dari pengguna jasa di bandara, dan penanganan dari pengaduan itu sendiri, dengan kolaborasi ini saya rasa PT Angkasa Pura II dapat memberikan informasi mengenai perkembangan tindak lanjutnya, apa solusi yang sudah dilakukan, kemudian juga bagaimana kemudian melihat ini dari perspektif masukan dan juga penanganan keluhan serta sekaligus tindak lanjut baik di internal maupun disampaikan kepada publik. Nah, sehingga adanya Commercial Care ini juga akan mendorong bagi seluruh insan PT Angkasa Pura II jadi agar terus mengembangkan kompetensinya, karena tuntutan dari pelanggan kan semakin meningkat, tuntutan dan harapan dari masyarakat juga akan selalu berharap Angkasa Pura II mengelola bandaranya lebih baik, kolaborasinya lebih baik. Juga kita harus bersiap menerima kritik, menerima masukan, karena ini menjadi penting sebagai bagian dari sebuah proses feedback ya, atau umpan balik yang dapat kita jadikan masukan untuk selanjutnya ke depan kita bisa meminimalkan kembalinya terulang kesalahan ataupun komunikasi yang tidak baik ya. Dan seluruh kritik, saran, dan masukan ini menjadi penting agar PT Angkasa Pura II dapat selalu melakukan perbaikan, peningkatan atas kualitas, dan juga bisa menghadapi perkembangan bisnis yang semakin berkembang, sejalan juga dengan keinginan pelanggan. Nah, sehingga saya rasa Commercial Care Channel ini juga akan menjadi wadah, atau Commercial Care Forum ini juga akan menjadi wadah bagi kita semua, PT Angkasa Pura II, dan para pemangku kepentingan, stakeholders terkait untuk saling berkolaborasi, menguatkan berbagai bentuk penerapan nilai-nilai harmonis di dalam core values BUMN, akhlak, ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, untuk kemudian juga secara transparan dan secara akuntabel bisa atau dapat meminimalkan seluruh potensi-potensi fraud, kemudian kecurigaan, gesekan, ya, yang karena komunikasi yang mungkin kurang baik. Jadi channel ini akan bisa membantu mengakselerasi keterbukaan itu. Baik kami di internal Angkasa Pura II maupun dengan seluruh pengguna jasa PT Angkasa Pura II. Sehingga kami berharap customer care dan juga sekaligus commercial care ini juga menjadi sebuah langkah nyata PT Angkasa Pura II dalam membumikan core values akhlak yang selalu didorong oleh Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, bahwa tidak hanya di lingkungan internal Angkasa Pura II, tapi kita juga bawa spirit dan core values akhlak ini ke lingkungan eksternal, kepada mitra usaha,
kepada masyarakat secara luas, dan ini merupakan sebuah manifestasi nilai loyal PT Angkasa Pura II untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya meluncurkan Commercial Care Forum maupun Commercial Care Channel, dan sekaligus dikemas dalam sebuah webinar pada siang hari ini, dan semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya memberikan sebuah gambaran tentang peningkatan layanan komersial kepada seluruh mitra usaha PT Angkasa Pura II. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu meridhoi upaya kita dalam meningkatkan kinerja bisnis Angkasa Pura II pada industri aviasi dan transportasi udara di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala dukungannya kepada semua pihak, teman-teman para mitra usaha, visi integritas, seluruh masyarakat, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut, sebagai penanda peluncuran, saya akan mohon Pak Dirut dan Pak DC, Pak Gamal, berkenan menaruh tangannya di layar sebagai otentifikasi atau otorisasi acara ini di launching. Oke, kita mulai. Kita akan segera melaunching. Nanti ada scan begitu yang men-scan tangan bapak-bapak, dan ini sebagai penanda launching dari Commercial Care PT Angkasa Pura II. Baik, kita luncurkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. PT Angkasa Pura II terus meneguhkan komitmennya, memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh mitra. Mitra komersial yang kami banggakan, salah satu bentuk komitmen kami adalah mengembangkan layanan commercial care. Semua mitra bisa melaporkan keluhan, sekaligus menggali berbagai informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan dan integritas di unit komersial PT Angkasa Pura II. Mulai dari kesempatan kerjasama komersial, fasilitas, pelayanan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh mitra usaha. Mitra pun bisa menyampaikan laporan apabila menemui praktek-praktek di luar ketentuan atau yang memberatkan mitra usaha. Caranya sangat mudah, cukup ditulis atau jelaskan keluhan yang ditemui, kapan terjadi, di mana, dan estimasi kerugian yang diderita jika ada. Laporan bisa dikirimkan melalui berbagai platform yang tersedia. Mitra komersial AP2 tidak perlu khawatir. Unit pengaduan ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut. Unit pengaduan juga akan melindungi pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, diskriminasi, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun. Kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor tersebut akan tetap berlaku selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan. Ayo, jangan ragu. Mari dukung upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas kerjasama komersial di lingkungan PT Angkasa Pura II. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi peluncuran dari Commercial Care PT Angkasa Pura II
Dan dalam momen peluncuran kita sama-sama lihat ada 2 kanal setidaknya yang dibuka oleh Angkasa Pura II untuk menyampaikan masukan, saran, dan mungkin juga ada aduan misalnya, tetapi memang ini dalam sebuah perspektif yang utuh. Pada satu sisi memang kita harus amanah, itu di core value akhlak BUMN nomor 1, pada sisi yang lain di ujungnya nomor 5, ujungnya sebenarnya ini kolaborasi. Ya, bukan hanya tempat untuk istilahnya saling mengkritik, tetapi ini adalah ruang kolaborasi untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi ada akun Instagram, nama akunnya @commercialcareap2. Kami mohon sekali sekarang buka di handphone Ibu dan Bapak sekalian, buka Instagram dan follow gratis, jadi jangan lupa untuk follow. Di sini saya lihat udah lebih dari 460 orang yang hadir. Saya curiga nggak punya cuma 1 akun di Instagram, jadi harusnya ini bertambah minimal 400 akun. Jadi saya berharap kita sekarang sama-sama lihat, kalau sekarang jumlahnya masih sedikit, tapi nanti di akhir dari acara, pada saat saya mau closing, kita lihat lagi apakah jumlahnya bertambah ya. Kami mohon sekali lagi Ibu dan Bapak sekalian, para mitra berkenan untuk buka Instagramnya sekarang, jangan nanti, jangan besok takutnya lupa, dan langsung follow akun Instagram ini, Commercial Care Angkasa Pura II, gitu ya, atau Commercial Care AP2. Ini akan menjadi kanal Ibu dan Bapak sekalian untuk menyampaikan laporan, pertanyaan, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, sekarang saya ingin mendesiminasi atau menyampaikan ulang bahwa ada juga selain Instagram, ada WhatsApp. Nomornya berapa? Nomornya 0811-884-138. Saya ulang pelan-pelan. 0811-884-138. Mohon langsung segera di-save di handphone Ibu Bapak sekalian, dan yang membedakan hari ini, kami mau membuat hari ini ada experience-nya. Tadi Pak Dirut sampaikan begitu ya, bandara ini juga soal experience. Karenanya kita mulai juga di konteks commercial care hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, mengadukan sesuatu, silahkan, nomor WhatsApp-nya sudah aktif dan nanti akan dijawab oleh tim yang sudah dibentuk oleh Angkasa Pura II secara profesional. Sebagiannya tentu akan dijawab secara prosedural, ada SOP-nya, tetapi hari ini kami akan pilih 2 atau 3 penanya melalui akun WhatsApp itu dan akan kami tampilkan di layar, dan nanti akan kami mohon 2 orang narasumber juga menyampaikan pandangannya. Sekali lagi, agar ada experience-nya dan membuktikan, ayo kita sama-sama buktiin bahwa nomor ini benar-benar aktif ya, bukan hanya diluncurkan kemudian tidak aktif. Jadi kami mohon partisipasi dan kolaborasi Ibu dan Bapak sekalian untuk mencoba nomor ini. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita sudah masuk ke sesi 1 dan segera masuk ke sesi 2 untuk mengikuti webinar atau mengikuti talkshow singkat saya bersama 2 orang narasumber. Dan mari kita ikuti segmen selanjutnya, segmen talkshow. Iya, pada segmen ini saya sudah kedatangan 2 orang narasumber, tokoh-tokoh muda yang hebat saya rasa di bidangnya masing-masing, punya integritas luar biasa, dan hari ini diberikan amanah pada lembaganya masing-masing untuk membesarkan lembaganya. Dan 2 sosok ini menjadi 2 sosok yang sangat penting terhadap pembangunan customer care di Angkasa Pura II. Bersama saya yang pertama ada Bapak Gamal Peris Aulia, Direktur Komersial PT Angkasa Pura II. Dan selanjutnya ada Ibu Sally Martini, Wakil Direktur PT Visi Integritas. Baik, langsung saja saya ingin menuju ke Pak Gamal. Saya tahu waktunya terbatas. Pak Gamal, mohon di-resume sedikit. Ceritakan kepada kami sedikit asal-muasal commercial care ini,
kemudian apa sebenarnya yang diharapkan, kolaborasi apa yang ingin dibentuk, dan selanjutnya beberapa menit ke depan saya akan persilakan Pak Gamal menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu disampaikan pada forum yang baik ini. Pak Gamal, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muhammad Awaludin, Dirut PT AP2, terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya untuk launching Commercial Care. Yang saya hormati para rekan-rekan dari Direktorat Komersial, para senior leaders, Pak Alex yang telah bersusah payah melaunching Commercial Care ini. Terima kasih juga rekan kami yang sudah lama mendampingi dari Visi Integritas. Ada Mbak Sally, ada Mas Imam, ada Pak Ade, ada Pak Emerson juga di hari ini. Kami berterima kasih. Akhirnya kita sampai juga nih ke acara launching Commercial Care yang sebelumnya tidak pernah kita rencanakan di awal. Tapi kita temukan ini setelah kita bertemu dan berdiskusi dengan beberapa mitra usaha yang didampingi oleh Visi Integritas. Selain itu juga rekan-rekan, saya berterima kasih banyak kepada seluruh mitra usaha, para pimpinan, para owner, yang tadi memang beberapa key points-nya sudah disampaikan oleh Mas Imam, gitu, bahwa karena Andalah kami ada, gitu kan. Jadi karena ada mitra, kami bisa beraktivitas di bandara. Dan memang juga rekan-rekan sekalian, sebagai bagian dari talk show ini juga saya mengambil kesempatan untuk memberikan beberapa poin yang terkait dengan pola-pola kerja di Direktorat Komersial yang telah kita terapkan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi pertama, rekan-rekan sekalian, kami berterima kasih banyak bahwa kita mudah-mudahan hampir nih melalui pandemi ini bersama-sama. Karena begitu saya gabung ke AP2 itu langsung 2 minggu kemudian ada pandemi lockdown. Dan seperti Pak Awal tadi telah menyampaikan, belum pernah dalam sejarah bandara kita terkena pukulan yang segini dahsyat. Namun tentunya atas kerjasama dengan para mitra usaha, kita bisa melalui relatively dengan sangat baik, gitu. Walaupun memang banyak sekali kekurangan di sana-sini, tapi sampai sekarang kami melihat bahwa progres kita sudah melalui badai pandemi ini dengan secara bersama-sama kita coba cari solusi yang win-win solution. Itu yang menjadi prinsip kerja kami sejak awal, gitu. Dan akhirnya kita sampai sekarang Omikron sudah hampir melandai. Mudah-mudahan kita berharap ke depan ini selesai, bahwa ini adalah akhir dari badai besar yang telah kita lalui bersama-sama. Nah, yang bisa saya sampaikan juga bahwa selama proses pandemi ini, beberapa kebijakan yang saya terapkan adalah, pertama kali yang saya lakukan, kita selalu melakukan pendekatan atau pengambilan keputusan berbasis data. Jadi kita bedakan mitra-mitra itu berdasarkan bidang usaha. Kita lihat impact-nya seberapa dalam terhadap bidang usaha tersebut. Dan kita tidak pernah melakukan pengambilan kebijakan hanya untuk satu mitra tertentu, tapi kita ambil per bidang usaha. Jadi memang ada bidang usaha seperti retail, F&B, segala macam yang memang sangat mendapat keringanan selama masa pandemi. Bahkan kita sampai ke titik ekstrim. Di beberapa mitra usaha itu yang dibebaskan hampir dari semua kewajiban. Mereka tidak bayar sewa, tidak bayar kontribusi, tidak bayar apapun. Cuma bayar listrik dan bayar air. Kalau mereka tidak buka di airport. Itu selama masa pandemi. Segitu ekstrimnya kita supporting mitra kita. Dan alhamdulillah kebijakan ini bisa dibilang berhasil. Karena kalau kita banding dengan tetangga-tetangga kita yang di industri sejenis, relatively retention rate dari tenan kita sangat tinggi. Karena retention rate ini tinggi, jadi pada saat tenan buka kembali, kita pun mendapat retention rate dari revenue kita lumayan tinggi dibanding industri sekitar. Itulah output dari kolaborasi, output dari kerjasama. Bahwa memang ada juga mitra-mitra usaha yang lain, tentunya mitra-mitra usaha di kargo, terima kasih banyak. Kami juga mohon maaf apabila selama masa pandemi ternyata kebijakan kami tentunya agak sedikit stiff, karena memang kita lihat di kargo sendiri proyeksi pertumbuhannya masih bagus, masih naik. Jadi ada mitra yang kita terapkan sharing pain, ya, ada juga yang sharing gain, gitu. Jadi kita mencoba sebisa mungkin objektif berbasis data. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, semua kebijakan yang saya ambil itu sifatnya bottom up. Tidak ada kebijakan top down sebisa mungkin.
Jadi semua kebijakan yang sampai ke saya itu levelnya mulai dari tim-tim komersial yang ada di lapangan. Jadi mereka kita minta selalu diskusi dengan mitra usaha. Pelajari yang pertama, instruksi yang saya berikan, lihat dulu omset mitra. Seberapa besar mereka terimpact dari pandemi tersebut. Nah, setelah mereka mendapat lihat omset, berapa banyak kontribusi dari mitra usaha, kalau kita ikut as per kontrak, bisa dibilang retail F&B bisa habis semua. Bisa dibilang mati semua, karena nggak akan sanggup memenuhi kontrak. Namun akhirnya mendapat usulan dari tim melakukan analisis yang sangat mendalam, ini mulai dari tim komersial, dianalisa, mereka mengajukan kebijakan, bahkan ekstrim tadi, mereka kebijakan, Pak, ini nggak mungkin, kalau kita kasih mereka hanya diskon 10-20%, mereka tidak sanggup bayar. Akhirnya kita kasih kebijakan yang memang sangat maksimal. Nah, kebijakan ini selanjutnya dari Commercial Service Division dimasukkan kepada tim Commercial Policy untuk di-screening, dibaca ulang. Dan terakhir baru masuk ke saya untuk kita ambil decision based on that. Jadi rekan-rekan sekalian, para mitra usaha, saya paham sekali, banyak sekali mitra usaha yang ingin bertemu saya, yang ingin berkenalan ya. Satu sisi kita terhambat pandemi, kita terkendala waktu, tapi saya yakinkan bahwa proses bisnis yang kita jalankan itu tidak mewajibkan kita untuk bertemu secara langsung. Jadi perwakilan saya, tim-tim saya di lapangan itu secara aktif menjaring suara-suara, masukan-masukan dari para mitra usaha untuk akhirnya dibawa ke rapat rutin Direktorat Komersial bersama stakeholders yang lain. Jadi tidak ada keputusan yang sifatnya isolated, tidak ada keputusan yang kita ambil sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi mitra usaha. Jadi semua sifatnya bottom up. Nah, itu tadi seperti saya sebutkan bahwa impact-nya adalah retention rate kita tinggi dari mitra usaha. Kita sebisa mungkin, saya tegaskan ke tim, jangan sampai ada mitra sebisa mungkin yang tidak bisa berusaha karena kebijakan kita. Tapi ini berlaku untuk satu industri tentunya ya. Jadi kita selalu analisa per industri. Kalau misalnya ada 5 mitra, ada 4 yang sanggup, 1 tidak sanggup, jangan-jangan itu faktor eksternal, bukan faktornya kita. Gitu. Jangan-jangan itu faktor dari mereka sendiri. Nah, itu yang coba kami lakukan. Selanjutnya, kami juga menekankan tadi seperti Pak Dirut sebutkan, ke depannya ya tentu juga kita ingin ada satu kerjasama yang win-win solution. Selama ini kan transaksi kita banyak sekali, revenue sharing kita itu memang asalnya dari omset yang dihasilkan oleh mitra usaha. Nah, dari situlah kita melihat bahwa ke depannya, oh, kalau gitu yang harus kita lakukan nanti real-time transaction. Nah, itu juga suatu kewajiban bagi kita semua tentunya dengan mempertimbangkan kesanggupan dari tim IT kita. Ya. Jadi setelah tim IT kita sanggup, itu suatu kewajiban nanti untuk melakukan real-time transaction. Karena dari situlah transparansi terbentuk. Nah, sebelum itu terbentuk, para mitra mungkin sudah paham juga bahwa telah kita terapkan sistem rekonsiliasi harian secara manual di berbagai bandara ya. Jadi di semua bandara kecuali Soekarno-Hatta dan Kuala Namu yang besar, itu semua tenan direkonsiliasi secara harian. Kalau di Soekarno-Hatta dan di Kuala Namu, rekonsiliasi hariannya dilakukan oleh tim kami secara sampling sementara waktu. Jadi hal-hal tersebut kita lakukan tujuannya hanya untuk mendukung governance dari perusahaan. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting, kita coba ya waktu saya awal masuk, saya sering sekali mendengar bahwa pada saat proses tender pemilihan mitra ya itu selalu diikuti dengan gugatan dari peserta. Ada yang tidak satisfied dengan proses, ada yang mempertanyakan kenapa bisa jadi pemenang, banyak sekali problemnya. Nah, disinilah kita launching yang namanya e-auction. Ya, jadi e-auction itu kita launching sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kita launching di sistem kargo dan alhamdulillah di launching pertama sangat sukses. Karena pertama sukses dari segi revenue, di satu sisi juga kita melihat bahwa mitra dapat melihat sebenarnya pada saat auction, mitra dapat bisa melihat penawaran dari peserta yang lain. Selama ini kan sistemnya satu sampul kedua dibuka gitu kan. Nah, sekarang ini langsung bisa terlihat secara transparan. Dan mereka bisa ngebid ya bidding yang tertinggi yang menang. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi bahwa kita punya syarat wajib, syarat mutlak yang tidak kita masukkan bobot sama sekali, itu wajib bahwa mereka harus punya
credential, punya syarat-syarat administrasi, bekerja, punya pengalaman minimal 5 tahun. Kalau di beberapa kasus kita syaratkan harus punya pengalaman, misalnya bisa di minimum 3 negara, bisa minimum di 10 provinsi, tergantung konteksnya. Itu syarat wajib dan tidak kita masukkan ke bobot. Tapi yang kita kompetisikan ujung-ujungnya adalah berapa yang bisa mereka komit sebagai revenue kepada AP2. Dan itu transparan. Tidak bisa diintervensi dan semua mitra bisa melihat prosesnya dengan sangat jelas. Selanjutnya juga yang kita launching sekarang dalam proses tenant management system. Di TMS ini kita coba semua nanti proses tender. Tadi kan baru proses auction-nya yang terdigitalisasi. Sekarang proses tender dari A to Z. Kita berharap bisa terdigitalisasi. Jadi pada saat announcement, mitra-mitra yang masuk ke dalam TMS tahu di mana sih alat produksi yang kosong. Dan mereka tidak perlu misalnya, ya kadang kita memang punya kewajiban announcement di surat kabar nasional, di tempat-tempat yang lain, tapi kan itu ada kemungkinan mitra tidak mengikuti surat kabar tersebut. Tapi kalau di TMS, semua mitra mestinya terinform dengan baik, dan mereka bisa berkompetisi dan bisa juga berpartisipasi dalam tender. Sampai akhirnya nanti e-auction tadi diintegrasikan ke dalam TMS, penentuan pemenang dilakukan di TMS. Jadi bisa jadi selama proses tender dari A to Z, para mitra tidak bertemu dengan tim kami. Semua by system. Karena itulah yang kita coba dorong. Kecuali memang ada beberapa masalah, apabila tender itu kompleks, nah itu kita akan buka yang namanya opsi pre-market sounding. Pre-market sounding kita ingin memahami dulu kemampuannya mitra seperti apa, appetite market seperti apa, apakah syarat-syarat yang kita ajukan memberatkan mereka atau tidak. Dari situlah kita bangun RFP, kita bikin parameter untuk e-auction ke depannya. Jadi seperti inilah cara kami bekerja di Direktorat Komersial. Dan rekan-rekan sekalian tadi langsung sekarang menjawab ke pertanyaan Mas Imam, apa sih sejarah dari commercial care? Jadi ini kurang lebih mungkin setahun yang lalu juga kami pertama kali bekerja sama dengan Visi Integritas. Jadi rekan-rekan Visi Integritas sendiri punya reputasi yang baik di market, dan memang berpengalaman juga berkaitan dengan penyusunan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita minta tim dari Visi Integritas untuk menjaring keluhan, komplain, dan saran-saran daripada mitra usaha. Kenapa kita pilih tim dari Visi Integritas? Selain tadi punya reputasi di market, tentunya kita ingin menjaga independensi. Kita ingin secara objektif seperti apa sih pendapat mitra usaha terhadap AP2 gitu. Dan dari situlah sampai kita pada kesimpulan ini. Ternyata memang sebagai output yang konkret kita perlu satu channel, satu kanal gitu. Selama ini kita punya kanal untuk customer complaint. Tapi kan itu sangat luas customer kita kan jumlahnya puluhan juta. Sedangkan mitra usaha kita ribuan. Jadi ini adalah suatu effort yang lebih spesifik ditujukan untuk mitra. Untuk menampung apapun. Tentunya di ini juga on top bahwa kita sudah mempunyai sistem WBS, segala macam. Tapi seperti Mas Imam tadi, ini sebenarnya adalah suatu usaha untuk menjaring potensi-potensi kolaborasi juga. Bukan hanya komplain. Gitu. Kalau memang ada ide, kolaborasi, segala macam, opportunity, maka akan kita launching di commercial care tersebut. Nah, dari hasil formulasi dengan Visi Integritas, akhirnya kita launching 2 channel ini. Satu WhatsApp, satu Instagram. Saya sangat yakin yang namanya teknologi itu harus mudah. Gitu. Jangan sampai kita launching sesuatu yang sophisticated, orang harus login, ada passwordnya lupa, berkali-kali percuma. Gitu. Jadinya orang nggak akan ingat. Gitu. Nah sekarang kita kasih yang sangat simpel, yang sangat sederhana. WhatsApp, Instagram, dan tim Visi Integritas sudah membantu menyediakan ini dan memformulasikan SOP penanganannya. Ya, jadi tolong kepada para mitra usaha untuk terbuka karena sudah ada SOP yang khusus dan tim Visi Integritas akan mendampingi selama 3 bulan ke depan untuk penanganan komplain. Dan saya sendiri juga akan dilaporkan secara periodik. Dan sebagai informasi, saya menerapkan sistem yang namanya daily reporting. Itu ditangani oleh Pak Alex langsung. Jadi Pak Alex itu secara rutin memberikan saya informasi dari seluruh cabang, pergerakan pesawat, berkaitan dengan
kontrak-kontrak bermasalah, ada berapa banyak kontrak yang punya masalah di hari ini, itu semua terinfo secara daily. Saya punya report itu. Dan tentunya ini jadi tugas Pak Alex juga, nanti secara daily memberikan laporan kepada saya berkaitan dengan masukan dari customer yang masuk melalui kanal customer care ini. Dan ini kita baca dengan sistematis, kita follow up, kita tindak lanjuti, dan kita berharap tentunya ke depannya kerjasama kita nanti lebih optimal. Mungkin itu Pak Mas Imam, singkat dari saya juga mau mengambil kesempatan berterima kasih banyak kepada seluruh tenan kita yang telah melakukan kolaborasi dengan sangat maksimal. Kita berharap pandemi segera berakhir, ya, bisnis segera recover, dan semoga kerjasama kita menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Pak Gamal Peris Aulia. Harapan yang baik sekali dan mari kita sama-sama optimis. Kemarin kita udah jatuh bangun bareng, ini waktunya maju lagi bareng, terbang lagi bareng, bisnis mudah-mudahan lebih lancar, segera rebound dan insya Allah itu akan terjadi. Dan sering rasanya akhirnya kita melihat pandemi itu sebenarnya opportunity begitu ya, untuk melakukan beragam perbaikan, beragam penguatan, dan hari ini tampaknya kita melihat bukti nyatanya, experience di AP2 akan semakin kokoh, banyak sistem sudah dibangun, tetapi hari ini ditambahkan lagi satu tools, semakin personal, semakin customized, dan tadi saya setuju dengan Pak Gamal, sekarang banyak sekali perusahaan besar yang pimpinannya itu memanage dengan WhatsApp aja. Nggak usah yang complicated tapi akhirnya nggak jalan, mendingan yang simple tapi jalan gitu ya. Dan saya sangat setuju. Oke, sekarang kita akan dengarkan dari Teh Sally. Teh Sally, tolong ceritakan hal-hal yang lebih dalam, lebih detail, apa sih sebenarnya yang diharapkan teman-teman konsultan terkait dengan customer care di Angkasa Pura II. Apa yang perlu diketahui oleh para stakeholder? Karena tentu ke depan kita sangat berharap ini benar-benar berjalan sehingga daily report untuk Pak DC akan semakin panjang, tetapi tidak hanya panjang, akan lebih berkualitas. Silakan Teh. Baik, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Presiden Direktur Pak Muhammad Awaludin, juga Pak Direktur Komersial Pak Gamal, Bapak Ibu semua, mitra dari Angkasa Pura II, dan juga para insan Angkasa Pura II. Senang sekali hari ini kita akhirnya launching Commercial Care. Ini saya mau cerita kenapa sih ini jadi penting, kenapa visi integritas sangat tertarik untuk segera menyelenggarakan, dan seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Gamal, ini adalah hasil kami melakukan riset kepada para mitra di 7 bandara dan juga mendapatkan input dari beberapa mitra lainnya bahwa diperlukan channel yang terkait dengan operasional maupun integritas. Nah, ini sangat cocok dengan global effort gitu ya saat ini untuk membuat bersih tata kelola yang lebih bersih, yang lebih akuntabel. Kemarin di Juli 2021 itu sudah di launching ISO 37002 atau Whistleblower Management System. Nah, ini salah satu effort bagaimana agar perusahaan, organisasi bisa lebih terbuka. Nah, kenapa sih kita mesti ngasih effort yang begitu besar? Tadi ngasih teknologi, ada e-auctions, ada TMS, e-procurement, ada WBS gitu. Nah, ini tuh karena memang ada banyak kerugian. Saya mau perlihatkan data ya, mungkin sedikit ya Mas Imam ya. Izin untuk share screen. Silakan Teh. Apakah sudah terlihat? Terlihat, bagus. Oke. Nah, ini tuh kami ingin menjelaskan kenapa sih kita harus punya komitmen untuk mencegah korupsi pada aset BUMN. Saya langsung ke data aja.
apalagi ini cocok dengan akhlak gitu ya, tujuan utamanya adalah melakukan transformasi human capital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global. Nah, yang tadi effort globalnya sekarang sudah ada ISO, terus juga memang secara global state on enterprises ini atau BUMN ini mereka adalah representasi dari perekonomian sebuah negara. Nah, kalau kita lihat ini adalah financial support dari pemerintah untuk BUMN yang setiap tahun ini meningkat, namun kita bisa lihat ya di tahun 2017 sampai 2018 memang menurun, tapi di 2019 naik, 2020 turun karena ada pandemi dan sekarang naik lagi. Nah, kalau total asetnya sendiri kita bisa lihat di sini sampai hampir 10.000 triliun. Nah, jadi kita bisa lihat betapa besar aset yang dikelola oleh BUMN dan kita harus memastikan bahwa aset ini dikelola dengan baik. Terus kemudian juga ini data dari Indonesia Corruption Watch untuk tahun 2018 kita bisa lihat kalau dari jumlah kasus, memang kasus korupsi yang ada di BUMN ini jumlah kasusnya sedikit dibandingkan sama Pemda, cuma ada 19. Tapi nilai kerugian negaranya ini yang paling besar, sampai 3,1 triliun. Nah, hal ini terjadi, banyak riset-riset yang sudah menunjukkan bahwa kinerja dari BUMN ini dianggap sedikit inefektif dan inefisien dibandingkan dengan bisnis serupa yang dilakukan oleh private. Jadi kita bisa melihat ada apa sih gitu. Sedangkan dari Kementerian BUMN sendiri untuk tahun 2015 sampai tahun 2020 ini tindak pidana korupsinya ada 156. Di sini tuh terlihat meningkat terus ya. Kenapa sih jumlah perkaranya walaupun ini di 2020 memang ini masih di tengah tahun kemarin datanya ini masih sedikit. Dan juga karena ada pandemi, konsentrasi tidak di sana ya. Nah, sedangkan untuk audit BPK pada BUMN kita bisa melihat bahwa jumlah temuannya itu untuk SPI itu sampai 1.138. Sedangkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, terutama terkait dengan kerugian negara, di sini tuh ada sekitar 678 temuan dan nilainya juga sangat besar, itu ada 14,471 triliun. Jadi angkanya sangat besar. Itu kenapa kita berharap ada inovasi-inovasi terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dilakukan di BUMN. Nah, secara global sudah diketahui bahwa BUMN ini sangat rentan ya terhadap korupsi karena kedekatannya dengan pemerintah, birokrasi, politisi, dan juga state official, dan juga besarnya aset dan juga dominasi terkait dengan basic services. Nah, kita kalau Angkasa Pura II kan terkait dengan bandara ya, servis bandara. Nah, ini kalau secara teoritis ini ada masalah. Kalau dibilangnya secara teoritis itu kontekstual, ada konteks di institusinya, ada agent and principal problems, di mana prinsipal secara utama dari BUMN adalah the people atau publik. Dan sedangkan kita juga tahu bahwa prinsipal yang di atasnya yang direpresentasikan dari pemerintah itu ada political leader yang dipilih, dan juga agen-agen yang di dalamnya baik itu komisaris maupun direktur ini ada yang terkait dengan birokrasi, politik atau bahkan profesional dari sektor ekonomi. Nah, di Indonesia saat ini dimunculkan bahwa kerugian BUMN bisa berdampak tidak saja pertanggungjawaban secara perseroan atau perusahaan. Di sini diatur di Undang-Undang PT, walaupun sekarang katanya Angkasa Pura II perseroannya dihapus ya. Mungkin saya kurang update terkait dengan itu. Kemudian juga dalam Undang-Undang Keuangan Negara atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa keuangan negara yang dititipkan atau yang dikelola oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah itu adalah keuangan negara. Nah, kok ini gitu ya, udah susah mungkin dibandingin private sector. Kebayang ya Pak Gamal gitu ya, dulu di private sector dengan mungkin gajinya berbeda dengan di sini atau pemimpin-pemimpin yang lainnya gitu, kok
kayaknya kenapa jadi harus bertanggung jawab gitu. Tapi sebenarnya ada yang namanya business judgment rule. Jadi ini adalah sebuah konsep perlindungan hukum untuk memimpin perusahaan di mana kebijakan atau putusan bisnisnya yang dilaksanakan atas nama perusahaan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa yang pertama adalah kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian. Terus setelah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan persero. Kemudian juga tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Nah, ini business judgment ini prinsip-prinsipnya kalau dilihat dari pasal yang tadi, ini atas dasar itikat baik. Kemudian juga keputusan tersebut telah memperhatikan kepentingan dari perusahaan, telah didasarkan pada pengetahuan atau data yang memadai, juga tidak melakukannya dengan berhambur-hambur atau berfoya-foya ya. Ini sangat duty of care, di mana ini sangat dilakukan tidak untuk menghabiskan dana dan juga tidak didasarkan pada kepentingan pribadi. Nah, kemudian bagaimana sih gitu ya, how to mitigate corruption risk-nya? Kenapa kita tadi harus punya komitmen untuk mencegah korupsi ataupun misalnya kejahatan finansial ataupun yang lainnya di perusahaan, terus mitigasinya seperti apa? Sekarang itu tadi sudah diceritakan ada sistem manajemen anti penyuapan, ini harapannya sistem manajemen anti penyuapan ini selain untuk mentaati perundang-undangan secara keseluruhan, contohnya tadi undang-undang terkait perusahaan, kemudian undang-undang terkait dengan keuangan negara. Nah, harapannya bisa mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko-resiko yang ada, terutama terkait dengan penyuapan. Sedangkan untuk whistleblower sendiri, juga ini sama gitu ya, untuk mencegah, mengadres, mendeteksi resiko-resiko kejadian penyuapan maupun korupsi. Nah, jadi ini adalah tools yang bisa digunakan oleh perusahaan agar resiko korupsi itu bisa tidak terjadi. Ini manfaatnya. Kemudian juga yang tadi ada WBS ini. Nah, ini cara-cara mitigasi yang sudah coba kami dukung terus ada di Indonesia. Harapannya dari tools-tools ini memberikan guidelines, terus kemudian juga mengidentifikasi, bisa menempatkan, dan juga mencegah terjadinya unethical governance practices. Nah, jadi tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Gamal, ada e-auctions, terus kemudian ada TMS. Proses-proses ini adalah support untuk terjadinya transparansi dan akuntabilitas, dan harapannya ini juga mendukung program-program yang sejalan dengan akhlak. Mungkin itu Mas Imam, nanti ke depannya kita bisa diskusi lebih banyak gitu. Mungkin ada pertanyaan, tadi saya lihat sudah banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa lihat prinsip-prinsipnya apa saja sih di WBS gitu kan. Tadi udah di videonya udah diceritakan ya bahwa ini bisa anonim, kemudian juga dipastikan tidak ada diskriminasi, dan nanti tidak ada retaliation gitu ya, tidak ada balas dendam. Nah, memastikan dengan catatan bahwa pelapor juga nanti tidak mengungkapkan ya, atau misalnya tidak publish terlebih dahulu selama proses investigasi ataupun proses-proses risetnya dilakukan. Mungkin itu dulu Mas Imam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Teh Sally, terima kasih Pak Gamal. Agar diskusinya makin seru, langsung saja kita ajak para mitra dan teman-teman yang hadir pada webinar kali ini untuk berdiskusi bersama kita. Kita elaborasi saja, langsung masuk ke sesi Q&A. Mari kita ikuti.
Baik, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sesi Q&A ini agar sama-sama dapat experience-nya, kita langsung menggunakan nomor WhatsApp yang tertera, dan panitia sudah mengkompilasi beberapa pertanyaan. Saya langsung saja bacakan beberapa, nanti saya minta tanggapan ya, Pak Gamal dan Teh Seli ya. Nih, nah ini saya lihat sudah mulai sesuai SOP begitu ya, nama penanyanya di blur, dilindungi. Selamat siang Bapak, saya mau tanya bagaimana mekanisme untuk bekerja sama dengan Angkasa Pura II. Dan ternyata sudah dijawab oleh tim, nanti kita bisa bahas juga. Ini langsung dijawab, saya bacakan singkat. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah menghubungi Commercial Care AP2. Dapat kami informasikan untuk permohonan kerjasama dapat mengajukan surat permohonan kepada EGM Commercial Service Division, dan untuk melihat ketersediaan area komersial dapat diakses melalui Tenant Management System dengan link berikut. Kemudian silakan melakukan pendaftaran di sistem tersebut, melampirkan dokumen dan legalitas yang masih aktif. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, WhatsApp-nya sudah live, benar-benar sudah bisa dicoba dan sudah bisa digunakan. Ada 2 lagi mungkin bisa dipilihkan teman-teman, nanti di komentarinya barengan aja gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Selamat pagi, selamat siang admin ya, Commercial Care AP2. Saya mau tanya, untuk info space yang available di Bandara Palangkaraya bisa dihubungi kemana? Wah. Saya juga mau nanya Pak Gamal, kalau mau bikin mie ayam masih ada space available nggak? Oh, nggak bercanda ya, harusnya pakai WA. Ini langsung dijawab juga oleh tim. Selamat datang dalam layanan Commercial Care AP2. Untuk info space available yang berada di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, silakan menghubungi Bapak Ervan. Nomornya 0818 588 538 dan seterusnya. Terima kasih. Jadi keren ya. Mau nanya-nanya nggak usah ribet, langsung aja WA dan ada tim yang langsung menjawab, tentunya dengan SOP. Satu lagi mungkin ya. Halo Commercial Care AP2, kalau saya ingin menanyakan jadwal penerbangan apa bisa di Commercial Care? Ini menarik ya. Ada yang nanya jadwal penerbangan. Langsung juga dijawab, selamat datang dalam layanan ini, kemudian info jadwal penerbangan dapat menghubungi kontak center AP2 di nomor 138. Ya memang tentu ada ruangnya, ada ranahnya masing-masing. Oke, saya minta tanggapan deh dari Pak Gamal, ini menarik ya, ternyata WA-nya sudah jalan, udah ada yang nanya, dan tim sudah menjawab. Ada komentar soal ini dan soal pertanyaan-pertanyaan tadi, jawabannya juga kalau mau ditambahkan boleh Pak Gamal. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Imam. Saya tadi komentari satu hal ya. Kalau Mas Imam ingin buka usaha mie ayam di bandara, itu lebih sulit prosesnya Mas. Karena Mas Imam itu konsultannya kita. Jadi kita harus memastikan tidak ada conflict of interest Mas. Setuju. Jadi tadi ada, terima kasih banyak rekan-rekan ya. At least sekarang kita melihat bahwa sudah mulai ada komunikasi yang konkret gitu ya, bahwa tadi mohon dibedakan, ada memang yang passenger service itu sudah ada channelnya tadi, yang berkaitan dengan jadwal penerbangan itu passenger service dan sudah ada channelnya, makanya diarahkan ke sana. Tadi satu hal saya lihat sudah langsung dibantu, ada yang di Palangkaraya, langsung kita kasih nomor teleponnya. Mungkin ada satu yang perlu diperbaiki juga tadi yang berkaitan dengan proses kalau ingin bekerja sama, itu pasti melayangkan surat kepada EGM Commercial Service Division, Mas Imam ya. Idealnya ke depannya bahwa nanti semua proses itu bisa dilakukan dalam TMS gitu. Jadi tidak ada surat terpisah, langsung apply di TMS, langsung melihat mana yang kosong dan langsung targeted saya ingin yang itu gitu. Tapi sekarang saya lihat alhamdulillah sudah sangat responsif dari tim gitu. Nanti saya coba jam 11 malam ya Mas Imam ya, mudah-mudahan tetap responsif juga tim. Mas Imam juga saya izin ya, kalau boleh saya jawab satu pertanyaan yang ada di kolom chat. Menarik nih pertanyaannya. Silakan. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Anita Kusuma Wardani. Oke. Saya bacakan ya. Silakan. Selamat sore. Jika tenant-tenant diberikan kemudahan dan keringanan, kenapa airlines juga tidak diberikan keringanan seperti diskon juga? Airlines juga suffering, tapi berusaha tetap operasi penumpang dan kargo tetap bisa berpergian, dan pada akhirnya bandara tetap beroperasi juga. Apa pertimbangannya airlines tidak pernah diberikan bantuan berupa insentif atau diskon? Nah, jadi saya baca nih Ibu Anita pertanyaannya, terima kasih banyak Bu, saya sangat apresiasi atas pertanyaannya. Itu jawabannya simple Bu, itu ada di slide-nya Mbak Sally tadi, bagian business judgment rules. Mbak Sally bisa ini nggak, bisa bantuan ditampilkan nggak? Bagian BGR, poin nomor 2.
Tadi ada lagi poinnya deh, nomor 2 sebelumnya. Nah, ini. Kalau kita lihat di prinsip business judgment rule, Bapak Ibu sekalian, lihat di poin nomor 2, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero. Nah, maksud dan tujuan Persero. Mungkin bisa diselesaikan slide sharing-nya. Cukup, Mbak Sally, nanti saya bahas. Jadi, konsepnya itu sesuai dengan maksud dan tujuan Persero. Jadi Bapak Ibu perwakilan airlines, terima kasih banyak. Itu juga seperti tadi prinsip di awal, karena Anda kami ada. Itu airline sangat penting buat kami. Tapi tentunya dalam kami melaksanakan bisnis kita juga melakukan banyak pertimbangan, Pak. Jadi pada saat pandemi terimpact, itu tentunya banyak sekali permintaan diskon dari semuanya hampir. Bahkan dari yang profitable pun minta diskon, Pak. Gitu. Nggak semuanya, bukannya cuma yang rugi. Yang ternyata omsetnya masih sangat bagus, minta diskon juga, gitu, minta keringanan nih. Nyari ya mungkin karena berharap bisa dapat keringanan gitu. Tapi kan satu sisi kita analisa semua informasinya. Prinsip kami dalam memberikan diskon atau insentif ada dua prinsip. Salah satunya harus terpenuhi paling tidak. Yang satu harus dipastikan kalau kita memberikan diskon, kalau bisa ada peningkatan revenue, sales. Kok bisa? Ya itulah prinsip diskon. Misalnya gini, kalau orang beli 100, harga misalnya kita kasih satu barang harga 100, dia cuma beli satu. Tapi kalau misalnya kita kasih harganya 80, dia bisa beli 2. Nah, revenue kita kan naik jadi 160 in total. Jadi keinginan dia untuk membeli lebih tinggi. Itu kalau prinsip ke customer. Tapi kalau ke mitra usaha, kita harus memastikan bahwa ini kalau saya kasih hal tersebut, apakah mereka menjadi ekspansi? Mereka menambah sesuatu. Itu satu hal. Kalau itu tidak bisa terpenuhi, yang kedua paling tidak. Kalau saya memberikan hal tersebut, apakah menyelamatkan dia? Karena kalau dia selamat, saya selamat. Gitu kan? Prinsipnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan airlines, kita langsung melakukan analisa pada saat itu. Dan informasi yang saya terima, dari sebuah biaya yang dibayarkan oleh airlines kepada bandara, itu ada PSG, ada passenger, termasuk PJP4U, Avio Bridge, check-in counter gitu ya. Itu kan biaya-biaya yang dibayarkan oleh airlines kepada bandara. Ternyata untuk sekali terbang, biaya yang dibayarkan oleh airlines kepada bandara itu hanya 3% yang masuk ke kantong bandara. 3%. Yang terbesar apa? Aftur, 40-50%. Leasing fee, besar sekali. Jadi, kalaupun kita kasih diskon ekstrimnya, kita kasih 0 kepada airlines, biaya bandara yang 3%, apakah airlines akan terbang lebih sering? Enggak juga, karena cuma 3%, kecil sekali. Apakah akan menyelamatkan airlines? Enggak juga, karena kecil sekali. Itu pertimbangan kita. Sementara di kita, kalau kita melakukan itu, berarti kita tidak menjalankan prinsip business judgment rule yang tadi, bahwa ini harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi Bapak Ibu, saya yakinkan banyak sekali pressure ke saya untuk mengasih diskon kepada airlines. Luar biasa banyak. Alasannya sama, mereka suffering. Tapi nggak bisa kita ambil decision karena mereka suffering kita kasih. Itu berarti kita yayasan namanya, bukan korporasi. Kan gitu kan? Semua yang kena suffer, semua yang terluka kita bantu. Nah, itu yayasan namanya, bukan korporasi. Tapi kalau korporasi, kita harus pilah-pilah mana yang memang impactful kalau kita bantu, mana yang tidak. Jadi mohon maaf, sebisa mungkin memang kita berlaku fair, bahkan pernah kita terapkan by the way. Jadi saya punya senior manager aero, Pak Imam. Jadi beliau itu tuh bolak-balik ke saya, sama tuh seperti Ibu. Itu non aero kok dikasih diskon, Pak. Airline juga dikasih dong, gini. Saya challenge. Yaudah deh. Kalau kita kasih dia bisa ada penambahan sesuatu nggak? Bisa, Pak, nanti slotnya bertambah. Bener ya, saya bilang. Yaudah, bikin kondisi. Kalau saya kasih X, enggak, kalau dia bisa menambah komitmen, slot bertambah X, gitu ya, frekuensi bertambah X, maka saya kasih diskon. Bisa nggak? Bisa, Pak, pasti jalan. Saya bilang, pasti nggak jalan sih, tapi jalanin aja gitu. Dan benar, dijalankan, nggak ada satupun yang mau ngambil. Karena memang nggak make sense. Kalaupun kita bebaskan mereka, tapi kita paksa mereka, kita kasih diskon, tapi Anda terbang lebih sering. Kan nggak mungkin gitu. Nah, kalau kita balik ke retail, apalagi F&B, Bapak Ibu, itu luar biasa impact-nya. Nggak usah dibahas. Bahkan pada saat mereka beroperasi pun, mereka buka, mereka punya food cost. Bagaimana kalau mereka buka ternyata nggak laku? Karena orang takut makan di bandara. Ada periode-periode tertentu kan. Nah, disitulah kita kasih diskon.
disitulah kita kasih keringanan, ya udahlah terserah, whatever you sell, give us some part. Jadi real omset bahkan. Padahal kita punya kontraktual kita itu tinggi sekali. Jadi itulah salah satu pertimbangan kita, dan setelah kita analisa, kita juga berkonsultasi dengan berbagai pihak gitu. Bahkan saya tuh sangat suka kita masuk ke root cause of the problem, apa sih masalahnya gitu. Jadi kalau industri airlines, saya sempat bilang juga ke teman-teman airlines, kalau mau sama-sama lah kita minta keringanan aftur misalnya. Bandara sebenarnya nggak kena direct impact, tapi indirect impact. Kalau Anda dapat keringanan aftur, kita juga dapat spillover yang luar biasa gitu. Tapi kalau saya bebaskan biaya check-in counter, biaya garbarata, ya saya suffer, nggak bisa bayar gaji karyawan, Anda pun nggak akan kena impact, karena cuma persentasenya kecil dari OPEX Anda. Mungkin gitu Pak Imam. Baik Pak Gamal, terima kasih atas komentarnya dan banyak informasi tadi yang buat saya menarik begitu ya. Dan mudah-mudahan kemitraan ini akan senantiasa lebih baik kualitasnya. Hubungannya nggak toksik kalau kata anak Jaksel. Hubungannya positif, saling support, caring is sharing gitu ya. Tetapi saya setuju juga ya bahwa korporasi tentu punya perspektif korporasi. Jadi memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kami tentu hargai tanggapan dari Pak Gamal tadi, dan terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Dan saya ingin juga Teh Sally mengomentari hal ini. Apakah ada hal-hal penting Teh Sally yang perlu disampaikan melihat tadi kita sudah lihat experience ya, ada yang nanya dan sudah ada yang jawab. Apa Teh Sally yang menjadi catatan dari teman-teman visi? Baik. Tadi sudah ada interaksi ya antara mitra dan juga agent ataupun staff dari AP2 yang menjadi tim dari Commercial Care. Harapannya nanti pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa langsung ke sana, ke Commercial Care, ke WhatsApp-nya, dan nanti informasi ini akan menjadi data untuk pengambilan keputusan. Jadi ini menjadi policy-nya itu database gitu ya, punya data kenapa ini diambil. Kemudian juga kepuasan dari mitra ketika berusaha dengan Angkasa Pura II ini juga bisa dilihat kepuasan terkait dengan operasional, tapi juga dengan integritas. Jika misalnya nanti ada catatan-catatan gitu yang tadi ya, tadi jelas, oh Mas Imam nggak bisa karena konsultan gitu. Ini ada konflik of interest gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga patut diterapkan dan juga leluasa karena nanti namanya anonim, terus kemudian juga harapan tidak ada diskriminasi. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi langsung, kalau selama ini kan tidak ada channelnya, sekarang sudah ada channelnya. Nah harapannya ini nanti layanan dari Angkasa Pura II ini jadi semakin meningkat, terus yang paling penting ya tadi gitu, aset-aset negara ini dikelola dengan baik. Mungkin itu Mas Imam. Atur nuhun pisan Teh. Baik, waktunya sudah sangat terbatas. Sekarang saya ingin para narasumber memberikan closing statement. Saya mulai dari Teh Sally dulu. Silakan untuk closing statement Teh. Iya, segera laporkan jika terjadi suatu pelanggaran ataupun jika ada kebutuhan yang urgent dilakukan. Kemudian juga harapannya kita bisa berkolaborasi terus membuat Indonesia lebih bersih, kita bisa tunjukkan pada dunia bahwa ini adalah representasi dari bisnis yang benar, yang baik di Indonesia. Kita tuh jangan sampai angkanya jelek ya, korupsi ini disebut sebagai budaya, enggak, itu bukan budaya kita, dan kita terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses bisnis di Indonesia. Itu Mas Imam, terima kasih. Semangat terus semuanya, sehat. Saya setuju, sepakat, dan saya yakin dan percaya itu bukan budaya kita, tinggal seberapa gigih kita memastikan semua kita menjaga ini semua. Oke, sekarang Pak Gamal silahkan untuk memberikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Imam. Saya juga endorse yang tadi yang disebutkan oleh Mbak Sally bahwa tidak ada, bahwa korupsi itu bukan budaya kita. Itu bisa saya pastikan. Dan saya juga yakin teman-teman kami di AP2, Direktorat Komersial, kami dalam tahap berbenah. Dan untuk tahap berbenah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita mohon kerjasama juga dari para mitra usaha. Sekali lagi,
berkaitan dengan proses bisnis, kita coba lakukan setransparan mungkin, sifatnya selalu sebisa mungkin bottom up. Jadi kalau ternyata tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan beberapa decision maker atau bahkan dengan saya, jangan khawatir, itu tidak mengurangi kemungkinan Anda untuk menjadi mitra. Malah kalau di kita itu kalau deket ya, kalau kita deket malah lebih beresiko, bisa jadi nggak jadi mitra usaha. Kayak Mas Imam nih, karena udah deket susah dia nanti bakal bermitra di AP2 gitu. Jadi kita sangat menjaga hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan mohon bantuannya agar kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik. Dan dalam kesempatan ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Kita berharap kedepannya jauh lebih baik dan saling menguntungkan. Jadi kolaboratif itu menguntungkan bagi Bapak, menguntungkan bagi kami juga, sehingga kerjasamanya sustainable, ya, saling kuat, saling menguatkan, karena ujung-ujungnya bandara itu showcase kita ke dunia. Jadi kita teamwork, kita bekerja sama untuk membuat bandara ini bagus, dan kita berkompetisi dengan bandara-bandara internasional. Pada saat nanti ke depan kita dinilai, bandara kita mudah-mudahan selalu jadi yang terdepan dibanding bandara-bandara yang lain. Terima kasih banyak, Mas Imam. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, apabila selama kerjasama selama ini ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Gamal. Dan saya rasa hari ini sekali lagi milestone yang baik, tetapi tentu semua upaya kita ini sifatnya kata kerja. Jadi kalau kita berhenti bekerja, dia berhenti juga. Jadi mulai sekarang saya berharap ayo kita bekerja bersama, dan salah satu kerja yang paling konkret adalah buka Instagram Anda, kemudian follow akun dari komersial AP2. Saya bersyukur yang sekarang sudah masuk untuk memfollow ada 282, tetapi saya men-challenge karena harusnya di ruangan ini aja sudah ada 400, kenapa nggak 400 itu minimal begitu kan? Jadi yang belum, saya mohon sekarang buka Instagramnya, ini gratis. Bayangin kalau yang gratis aja nggak disupport, apalagi yang bayar. Tapi saya percaya mungkin Bapak dan Ibu saat ini sedang sibuk, mungkin ada distraksi, tapi nanti kalau ada waktu luang, mohon untuk memfollow akun ini. Dan jangan lupa juga WhatsApp-nya dicatat 0811-884-138. Mudah-mudahan semakin intensif untuk ngobrol, untuk bicara, untuk mencari solusi, untuk berkolaborasi. Dan tampaknya saya sudah berada di penghujung dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka peluncuran komersial care dari Angkasa Pura II. Tentu saya mewakili seluruh kerabat kerja, teman-teman panitia, mengucapkan terima kasih yang mendalam Ibu dan Bapak sekalian sudah mengikuti acara ini sejak awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang optimal, tetapi tentu tak ada gading yang tak retak. Yang paling penting adalah terus kita memperbaiki. Jatuh 7 kali artinya harus bangun 8 kali. Kita akan semakin sukses di masa mendatang, semakin sehat Indonesia akan semakin maju. Terima kasih, saya Imam Priyono pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.